Mandi hujan. Iri. Jangan marah. Di sini orangnya. Makan di rumput. Makan rumput. Woi, lergi. Masukkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ini diikat. kita kembali tenang. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji hormat kami persembahkan kepadamu pada siang hari ini, oleh karena kasih setia Tuhan yang sungguh tidak pernah berkesudahan kami alami. Puji-pujian, berbagai atraksi kami boleh lakukan sebagai ekspresi sukacita kami bersama dengan keluarga besar Jemaat Rantepao. Kiranya semua puji-pujian yang dikumandangkan di pelataran sukacita ini menyenangkan hati Tuhan dan mensukacitakan kami. Firman-Mu yang boleh ditaburkan oleh hamba-Mu, kiranya tertanam baik dalam hati kami, agar sungguh-sungguh terus menjadi pegangan dan penuntun dalam kehidupan kami, bahkan menjadi dasar sukacita pengucapan syukur kami pada saat ini. Kami berdoa kiranya orang tua kami, Pendeta Anggui, Tuhan selalu jaga lindungi dalam menjalani hari-hari kehidupannya, sehingga terus menjadi berkat melalui tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Semua yang dipersembahkan oleh jemaat-Mu dan umat-Mu pada saat ini, baik melalui letuan, melalui natura lainnya, melalui uang, bahkan semua yang boleh diserahkan, kiranya semuanya boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, bahkan teristimewa hidup kami persembahkan kepadamu ya Tuhan. Kiranya terus menjadi persembahan hidup dan menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapa dalam sorga, pada diri masing-masing umat-Mu ada banyak berkat yang Kau berikan kepada mereka. Ajarlah kami menjadi pengelola yang bertanggung jawab, sehingga dengan berkat-Mu pada diri kami boleh pakai untuk kemuliaan bagi Tuhan. Ya Bapa kami dalam surga, kami berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Berkati semua anak dan cucu kami yang masih kecil, supaya mereka boleh bertumbuh dalam rahmat dan cinta kasih sayang-Mu. Yang sementara berjuang dalam bangku pendidikan, Tuhan menolong mengasihi mereka, sehingga apa yang mereka cita-citakan dan kami dambakan bagi anak-anak kami boleh dicapai oleh karena kemurahan Tuhan. Demikian pun juga pada hari ini, tanggal 5 November, kepada warga jemaat yang merayakan hari ulang tahunnya, saudara kami Marcelino Pakilaran, November Rain, Axel Parinding, Parmenas Rungka, dan mungkin masih ada yang berulang tahun. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan, sehingga dengan pertambahan usia yang dialami, mereka terus bersyukur, berterima kasih kepadamu. Kami berdoa
Untuk semua orang tua kami dalam usia lanjut, baik yang sempat hadir dalam ibadah ini maupun yang tidak sempat hadir karena kondisi, Engkau jaga dan lindungi mereka Tuhan, supaya terus menjalani kehidupan ini dan menaruh pengharapan hanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa bagi kekasih kami yang sementara sakit, Bapak Yosia Rinto Kadang, Mama Levi, dan mungkin masih ada yang kami tidak sempat tahu. Tuhan, Engkau nyatakan kasih-Mu supaya mereka boleh disembuhkan. Kami juga berdoa untuk kekasih kami, Bapak Dr. Hartanto, karena meninggalnya salah seorang saudara tadi pagi. Kuatkan dan hiburkan keluarga ya Tuhan, supaya melalui peristiwa mereka tidak larut dalam kegelapan. Kami terus berdoa untuk panitia pembangunan gedung Bunga Lalang Gereja Toraja Jemaat Rantepau. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka untuk jadi berkat melalui pembangunan di tempat ini. Kami berdoa untuk semua yang hadir di pelataran sukacita di tempat ini. Berkati kami sebagai masyarakat dan bangsa ini. Berkati pemerintah kami. Berkati anggota DPRD Toraja Utara yang baru-baru dilantik. Karuniakan hikmat bagi mereka Tuhan, supaya mereka boleh mengemban amanah dari kami rakyat, dan sungguh-sungguh kehadiran mereka menjadi berkat bagi masyarakat Toraja Utara. Semua yang boleh menyatakan sukacitanya pada saat ini melalui berbagai hal, kiranya Tuhan memberkati agar boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati majelis gereja, berkati semua warga jemaat di Jemaat Rantepau di sini dalam tugas pekerjaan kami masing-masing. Berkati Gereja Toraja melalui BPS Gereja Toraja, panitia Sidang Raya PGI. Kami sebagai tuan rumah Sidang Raya PGI, Engkau terus memberkati semua warga Gereja Toraja, masyarakat Sang Torayan yang terus bergandengan tangan mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Sidang Raya PGI yang ke-18, supaya sungguh-sungguh dipersiapkan dengan penuh riang gembira sebagai tanda syukur atas cinta kasih-Mu. Semua peserta Sidang Raya, baik yang hadir pada saat ini, yang mungkin sementara dalam perjalanan, Tuhan terus menyertai mereka, dan biarlah Sidang Raya nantinya boleh dilangsungkan oleh karena Tuhan yang menolong dan menyertai kami. Pesta demokrasi melalui pemilihan bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, gubernur dan wakil gubernur. Ada begitu banyak hamba-hamba-Mu yang tengah mempersiapkan diri. Engkau Tuhan memberkati mereka semua, dan biarlah semua menyiapkan diri bahwa kehendak Tuhanlah yang terjadi. Semua penyelenggara pemilu melalui KPU dengan semua jajarannya, Bawaslu dengan semua jajarannya, ya Tuhan berkati mereka, mampukan mereka melaksanakan tugas pekerjaan mereka sesuai dengan aturan, supaya mereka bertindak adil dan benar untuk semua, dan penyelenggaraan pemilihan ini sungguh-sungguh boleh berlangsung dengan baik. Demikian juga kepada semua tim sukses, kepada semua pihak yang menyatakan dukungannya, dan kami masyarakat, sekalipun berbeda pilihan, tapi tidak menghalangi kami untuk menyatakan kebersama-samaan kami dalam sukacita pesta demokrasi ini. Ya Bapa kami dalam surga, sempurnakanlah sukacita kami bersama, supaya rangkaian acara sukacita ini boleh mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Inilah doa syukur kami Tuhan, inilah doa harapan kami kepadamu. Kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus yang terus mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sehari-hari, dan
Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wih, halo. Weh, ketemu lagi. Bapak Ibu hadirin dan jemaat terkasih, kita akan mendengarkan sambutan. Yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Majelis Gereja Jemaat Rantai Paut, Pendeta David Diranta STH. Dengan kasih kami persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mewakili rekan Majelis Gereja Toraja Jembatan Depok untuk menyampaikan sambutan dalam rangka pengucapan syukur tahunan dan sekaligus peresmian gedung bunga lalan Gereja Toraja Jemaat Depok. Salam dan hormat kasih kepada Ketua Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja beserta para jajarannya yang boleh bersama hadir pada siang hari ini, dan juga para ketua sinode pada masanya. Ada beberapa mantan ketua sinode yang boleh hadir bersama dengan kita pada siang hari ini. Salam dan hormat kami kepada Badan Verifikasi Gereja Toraja, Majelis Pertimbangan Gereja Toraja, pengurus Badan Pekerja Sinode di wilayah 2, wilayah 3 yang boleh juga hadir bersama dengan kita pada siang hari ini. Salam dan hormat kami kepada pemerintah Toraja Utara, dalam hal ini pejabat Bupati Bapak Dr. Agustom Padolo dan semua yang boleh hadir mewakili pemerintah daerah Toraja Utara. Salam hormat kami kepada Ketua PGI UI Sulawesi Barat Mantap, nomor 2 menyala. Oke. Wih, mantap. Oke, Om. Ya, perwakilan daerah Toraja Utara yang boleh hadir bersama mantap. dengan Oke, kita hari baik. ini. Pada Dandim 1414 Tanah Toraja, Polres Toraja Utara, pada Kejari, Badan Pekerja Klasis dari berbagai tempat yang ada bersama, yang karena panitia Weh, banyak anak ayam ini guys ya. Siapa tahu ada yang mau beli, silakan merapat ke depan gedung gereja. Oh. Harga per ekor ini mas? Siapa? Harga per ekor? Ayam berwarna. Bagus. Pertama ini hadir bersama kita calon bupati dan wakil bupati ya dan kita semua sudah dimaklumkan oleh beberapa dari Ada di mana ini di Rantai Paut, Toraja Utara bosku. Jadi saat ini pentabisan gedung pelayanan atau gedung gereja. kita naikkan, kita persembahkan bahwa semua hanya oleh karena kasih karunia-Nya untuk boleh berada di pelataran gedung Gereja Toraja Jemaat Depok pada siang hari ini. Bahwa hari ini bersama dengan segenap jemaat di tengah persiapan dan juga pelaksanaan sidang raya PGI
untuk bersama-sama menyatakan syukur kita, syukur tahunan Jemaat Rantai Pao, dan sekaligus yang telah kita saksikan bersama hari ini, peresmian gedung Bunga Lalan Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao. Seperti yang telah disampaikan baik dalam khotbah tadi bahwa sudah lama Jemaat Rantai Pao merindukan ibadah, sehingga dengan demikian rapat majelis gereja bahwa akan membangun sebuah gedung yang dulunya ada gedung pelayanan yang berdiri di samping gedung gereja yang ada, dan gedung itu juga sudah mulai rapuh sehingga Jemaat Rantai Pao berkerinduan untuk membangun gedung yang baru yang bisa memuat lebih banyak warga jemaat yang akan mengikuti ibadah hari Minggu. Sehingga melalui rapat majelis gereja dan juga beberapa proses yang harus dilalui, dengan menghadapi begitu banyak tantangan, hambatan, perjuangan yang luar biasa, sehingga pembangunan gedung Bunga Lalan pada bulan Mei yang lalu dilaksanakan peletakan batu pertama. Dan syukur kepada Tuhan bahwa kurun waktu 1,5 tahun pembangunan gedung Bunga Lalan ini boleh berjalan dengan baik. Sehingga atas nama Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao, kami menyampaikan rasa terima kasih kami kepada panitia pembangunan yang dalam hal ini diketuai langsung oleh Bapak Pendeta Dr. Alfred Angui, ya, selaku Ketua Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Ya, jadi untuk kita ketahui bahwa sebelum Pak Pendeta diangkat sebagai Ketua BPS, ya, beliau sudah jadi Ketua Panitia Pembangunan. Ya, sempat ada kerinduan untuk mau mundur karena beliau sebagai Ketua BPS, tetapi dorongan yang begitu luar biasa dari gereja dan jemaat Tuhan, sehingga Pak Pendeta melanjutkan tugas ini sampai saat ini. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada semua panitia pembangunan gedung Bunga Lalan yang telah membantu para donatur jemaat yang ada di Toraja dan juga yang ada di luar Toraja, bahkan masyarakat Toraja secara umum ini. Secara kami berterima kasih kepada semua warga Jemaat Rantai Pao yang telah berpartisipasi, memberikan sumbangan pemikiran, material, sehingga pembangunan ini boleh berjalan sampai saat ini. Terima kasih kepada Bapak Profesor Setio yang telah merancang demikian rupa, gedung ini bisa, kalau orang sebelum melihat ini jadi kembar. Tentu dengan berbagai pertimbangan pemikiran bagaimana untuk merancang gedung ini sehingga secara sepintas kita lihat bahwa ini gedung yang seakan-akan bahwa bersamaan didirikan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua yang boleh hadir pada siang hari ini dalam tanda syukur kita dengan anak-anak Tuhan dari berbagai tempat, dari berbagai jemaat, bukan hanya warga Jemaat Rantai Pao, bukan hanya jemaat yang ada di Kelas Rantai Pao, tetapi juga ada dari Klasis Rantai Pao Barat sebagai anak dan cucu dari Gereja Toraja Jemaat Rantai Pao. Bahkan ada beberapa pribadi dan juga ada beberapa lembaga yang boleh membawa Tuhan hari ini juga dalam bentuk uang. Dan terima kasih kami kepada panitia pengucapan syukur yang telah melaksanakan tugas dengan baik sehingga semua rangkaian acara kita hari ini boleh terselenggara dengan baik. Terima kasih untuk kita semua yang boleh berpartisipasi dalam semua rangkaian kegiatan hari ini, terutama bagi para peserta sidang raya
yang tentu dalam berbagai kesibukan meluangkan waktu untuk boleh hadir bersama menyaksikan, melihat bagaimana gereja Toraja, bagaimana masyarakat Toraja, dan menyatakan syukur atas berkat anugerah Tuhan saudara mensyukuri sebuah gedung yang boleh disyukuri hari ini. Kita bersyukur untuk semua yang Tuhan menyatakan hari ini, bahwa apa yang kita nyatakan sebagai tanda syukur dan pujian kita atas segala berkat anugerah yang Tuhan sudah nyatakan bagi kita bersama. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih kepada kita semua. Tuhan memberkati kita. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari PJS Bupati Toraja Utara, Bapak Dr. Amson Padolo SOS MSI. Dengan kasih disilakan. Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat siang. Yang saya hormati, yang selalu saya banggakan, Ketua Sinode Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, adik saya Bapak Pendeta Dr. Alfred Andui. Yang sama saya hormati Ketua PJIW Sulsel, Pak Dri. Yang sama saya hormati Jenderal Noh Mahisa. Yang sama saya hormati orang tua kita Bapak Profesor J.R. Parapat. Yang sama saya hormati Bapak Pendeta Andui Senior, serta yang sama saya hormati Bupati Toraja Utara yang sementara cuti Pak Yohanes Basan, serta Bapak Ibu sekalian para jemaat yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan peresmian gereja yang sangat kita bangga-banggakan ini sebagai salah satu gereja pertama di Toraja. Ini kita dapat melihat bahwa pelayanan jemaat gereja Toraja sebagai jemaat pertama di Toraja menjadi panutan dan model bagi jemaat-jemaat di seluruh Toraja, bahkan di seluruh Sulawesi Selatan, di mana gereja ini bukan saja dari sisi arsitek gedung yang banyak ditiru oleh jemaat lain, tapi juga dalam pelayanan yang telah diberikan oleh jemaat Rantai Bawah. Berangkat dari hal tersebut, maka kehadiran gereja sangat memiliki arti yang sangat penting di masyarakat Toraja. Peran gereja memberi inspirasi serta menjadi rumah untuk membangun potensi masyarakat. Seluruh fungsi gereja dapat diharapkan dapat tersalurkan melalui pembangunan gedung serbaguna, gedung gereja kembar Bunga Lalang yang ada di hadapan kita, dan ini merupakan salah satu karya luar biasa dari jemaat Rantai Bawah. Untuk itu sekali lagi atas nama pemerintah Kabupaten Toraja Utara mengucapkan selamat atas pembangunan gedung gereja Toraja Jemaat Rantai Bawah, secara khusus kepada Ketua Panitia yang juga merupakan sekarang Ketua
Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Mungkin itu yang kami sampaikan dan Tuhan memberkati. Ya, sambutan yang ketiga oleh Ketua Umum Badan Pekerja Sinode sekaligus Ketua Panitia Pembangunan Pendeta Dr. Alfred Yohanes Rantai Datu Anggui MTH dengan kasih disilakan. Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, selamat siang, salam sejahtera untuk sekalian. Miami, Olapi, Pisampa. Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, teman-teman, Bapak Ibu pendeta yang boleh hadir bersama-sama dalam rangkaian sukacita kita hari ini. Segenap orang tua kami, mantan Ketua Umum Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Pak Andu Senior, Om Pendeta Bakti dan Ibu ada, orang tua kami Bapak Pendeta Musa Salusu juga berhadir bersama Ibu. Bapak Ibu, Majelis Anggota, Ketua dan Anggota Majelis Pertimbangan Gereja Toraja, Badan Verifikasi Gereja Toraja, juga Ibu Pendeta Eri Lebang, Ketua Majelis Pertimbangan PGI, Bapak Pendeta Trimasi, Ketua PGIW Sulsel, juga orang tua kami Bapak Jonathan Parapak, ada abang saya Bapak Jenderal TNI Muhammad Lisa, Bapak Eko YKN, juga kakanda saya yang sangat saya kasihi Bapak PJ Bupati Toraja Utara, Bang Amson, dan abang saya ini Bapak Bupati Toraja Utara yang lagi cuti, Bapak Iwaris Basang, bersama Pak Bupati. Waktu peletakan batu pertama, di tengah-tengah banyak sekali penolakan pembangunan gedung ini, Pak Bupati hadir waktu itu. Dan kami ingat, saya selalu bilang Pak Bupati mendukung penuh kegiatan pembangunan ini. Hadir bersama dengan Bapak Mardel Rajotono, calon wakil Bupati Toraja Utara nomor 01 ya. Terus kami Jalal, Giles di 0102, kalau udah di 0102. Saya juga tadi ada adinda saya, Andre Silambi, calon wakil Bupati nomor 02, jadi ada bersama-sama dengan kita. Dan Bapak Ibu sekalian yang saya tidak sempat sebutkan satu persatu, tadi ada teman Bapak Ibu pendeta dari GBI, dari Gereja Pentakosta yang bersama-sama dengan kita. Terima kasih. Dan teman-teman dari Forkopimda dari 2 kabupaten yang mewakili Bapak Kejaksaan Kajari, juga dari Pak Darbogi, Pak Dandim, teman-teman sekalian, seluruh majelis gereja dan anggota jemaat jemaat Rantau dan jemaat-jemaat sekitar. Bapak Ibu saudara-saudara, ini saya juga mau sambutan sebagai BPS atau ketua panitia, beda-beda itu sudah. Tapi sejak awal Bapak Ibu saudara-saudara, Badan Pekerja Sinode sebut saya ketua umum pun sangat mendukung pembangunan gedung pelayanan. Seingat saya, proses kompongan itu panjang sekali prosesnya. Jadi proses membangun ini 1,5 tahun, tapi proses orang bisa setuju itu panjang sekali. Dan saya merasakan waktu itu yang agak mendesak saya jadi ketua waktu itu Pak Musa Salusu, Pak Pendeta Musa Salusu. Waktu beliau masih ketua umum dalam PSM Gereja Toraja, saya ingat kita buat omongan di kantor Sinode. Bayang saya pikir-pikir, barusan kayaknya ada pembangunan gedung gereja, jemaat gereja Toraja ini harus pakai omongan. Waktu itu omongan di Kokoran Samulele yang pimpin Pak Ketua Umum BPS waktu itu Pak Pendeta Musa Salusu, Ketum PMTI waktu itu almarhum Bapak Fred dan Pak Bupati Toraja Utara sebelumnya Pak Kaldi Kupebon. Waktu itu ada 4 opsi, mau bangun bagaimana? Ya, rubuhkan gereja lama, bangun gereja
Baru opsi 2 di kantor dulu DPRD Toruti. Jadi rencana mau tukar guling tanahnya BPS Gereja Toraja di Kota Daren dalam Pemda waktu itu. Ya, opsi 2. Opsi 3 bangun di sini. Yang jadi ini opsi 3 ini. Termasuk opsi 3 waktu itu menjadi kemungkinan underground dibangun di bawah tanah. Opsi 4 dokan Sinode. Wah, itu opsi 4 yang mau protes satu termasuk opsi 0. Seluruh gereja Toraja mau protes selama komponen Samuel. Jadi 4 kalau opsi 4 waktu itu yang diputuskan dalam rombongan adalah opsi 2. Setelah saya betul-betul ada di tengah antara orang yang menolak dengan orang majelis gereja dan kepoyong, pokoknya harus bangun di sini. Bukan waktu sama yang berkembang soal Komas Batar, pokoknya KPJ yang bisa malum. Opsi 2 waktu itu kita putar guling, nanti kita bangun, nanti kita jalan kita sambung ke sana biar menyatu gereja Rantepo dengan gedung gereja di sebelah. Tapi proses putar guling tidak jadi karena banyak sekali hambatan hukum yang harus kita lalui dan kita tidak berani untuk mengambil resiko waktu itu. DPRD Bupati juga tidak berani, BPS juga tidak berani. Dan salah satu keputusan rombongan waktu itu adalah tenggat waktu. Kalau dalam 2 tahun opsi 2 tidak terbangun, kita akan kembali ke opsi 3, yaitu membangun di sini. 2 tahun tidak jalan, tidak bisa putar guling. Akhirnya kita bilang sesuai keputusan rombongan kita ke opsi 3 waktu itu, membangun di sini. Dan waktu itu kami coba underground. Karena waktu itu orang mengatakan jangan sampai halaman gereja ini penuh dan kewibawaan gereja tua ini hilang karena ada bangunan yang tidak serasi di sampingnya. Jadi waktu itu Bapak Ibu saya ke Jakarta beberapa kali ketemu Pak Willy Sabandar, waktu dia masih direktur MRT kereta bawah tanah waktu dia. Saya bilang, Anda coba pikirkan, mungkin kita bangun gereja bawah tanah di Rantepo. 2 kantor waktu itu. Datang ke sini timnya teliti, digali ke bawah tidak bisa. Di bawah ini batu batu tanah semua, nggak tembus ke bawah. Jadi opsi underground hilang. Kami cari beberapa bentuk gedung sayembara yang pernah disampaikan sayembarakan, ada 4 atau berapa, tapi memang dari hati saya bilang kayaknya nggak pas. Oke. Saya bilang sama teman-teman, panggil semua arsitek yang kita punya. Jadi saya ingat berapa kali ketemu, berulang kali ketemu dengan teman-teman arsitek. Kalau semua beri saran Pak Pendeta, cari teman arsitek yang memang paham soal cagar budaya. Dan akhirnya saya dapat nama waktu itu Prof Setio ada dari Jogja, dosen dari Duta Laksana, arsitek. Prof Setio tadi ada kalau kami undang khusus, Prof Setio kalau ada mau berdiri, ada ya? Ada, Prof Setio tadi ada foto-foto dari beliau. Ada. Mungkin Prof Setio di depan sini, kita cari dulu Prof Setio. Jadi waktu itu akhirnya kalian panggil. Prof Setio datang dan dia bilang begini, Pak Pendeta, saya tahu bayarannya mahal, dia profesor dan masuk dalam tim ahli cagar budaya presiden, ikut menangani program cagar budaya. Waktu dia datang di sini lihat bangunan, saya lebih yakin karena teman-teman yang alumni UKDW itu mengatakan beliau ini banyak belajar budaya Toraja. Jadi saya semakin yakin beliau paham. Datang dari sini, Prof Setio katakan, Pak Pendeta, mau bangun dari mana? Saya bilang, Prof, 2 hal. Apa itu Pak Pendeta? Saya bilang 1. Kalau bisa Prof bangun 1 bangunan, yang ketika orang pertama kali lihat, dia berpikir bangunan ini dibangun sama-sama. Itu yang saya bilang waktu itu. Dan saya tahu itu benar. Hasilnya seperti ini. Kemarin teman pendeta dari GKI Kebayoran Baru, Pendeta Woro datang berbeda di sini, dia turun ini, dia bilang, saya ini udah resmikan Kak. Dia bilang, oh ini dibangun sama-sama ya? Jadi orang yang pertama kali melihat memang berpikir gedung ini dibangun sama-sama. Ini bangun sama-sama, oh enggak, ini udah tua, sudah 35 dibangun, ini baru ini. Kolonial dan milenial ya kan? Jadi luar biasa. Nah, ini yang pertama, saya bilang Prof bangun 1 bangunan yang kira-kira ketika orang lihat, orang berpikir dibangun bersama. Yang kedua, bangun 1 gedung yang rumit nih. Bangun 1 gedung yang kapasitasnya 2-3 kali lipat, ini buat 700 orang, kursi tunggal Bapak Ibu Saudara. Harus buat 700 orang Prof. Ada butuh sekian ruangan di belakang untuk PAUD, untuk konsistori, ruang WIG, tata usaha dan semacam. Jadi ada di belakangnya ada 3 lantai Bapak Ibu Saudara, 3 lantai. 1 hall lantai 3 itu ruang luas sekali hallnya. Jadi kalau ada PPDT datang dari mana, mau nginep di atas 100 orang disebut.
Dia udah jadi waktu itu. Sudah. Saya bilang, Prof, bisa Pak Pendeta. Makanya kalau Bapak Ibu lihat desainnya, ketinggiannya itu udah di belakang. Tidak ketinggian di depan, karena Prof katakan jangan sampai menenggelamkan gedung di sebelah. Jadi saya bilang bangun yang kapasitas besar, tapi jangan tampak lebih besar dari gedung ini. Itu kesulitannya. Bangun gedung yang kapasitasnya lebih besar, punya ruang konsistori, punya kantor dan segala macam, tapi jangan kelihatan menenggelamkan gedung sebelah. Itu yang dia bilang, itu yang rumit Pak Pendeta. Saya bilang bisa nggak? Pasti bisa. Dan itu hebatnya hasilnya. Saya bilang luar biasa. Saya ketika lihat gambar yang pertama, saya bilang saya setuju Prof. Saya tanya Prof, saya harus bayar berapa? Dia tanya, Pak Pendeta mau harga profesional, harga teman atau gratis? Saya bilang, ya kalau gratis kebangetan juga itu saya bilang. Jadi harga teman aja Prof. Jadi kami bayar sedikit sekali waktu itu. Betul-betul ongkos tiket dan sedikit uang lelah. Dan itu yang luar biasa. Dan saya harus mengatakan Prof Setio terima kasih banyak untuk semua support yang luar biasa itu. Proses pembangunan ini betul-betul saya tuh hampir mundur kemarin. Hal luar biasa tekanannya. Luar biasa tekanannya. Dari majelis di kiri kanan, dari luar di kanan. Saya di tengah-tengah mau mendamaikan yang menolak dan yang setuju. Lalu mau dibilang rapat berkali-kali, tidak. Terakhir kita putuskan akan bangun. Saya sudah sempat katakan sama teman-teman saya harus mundur. Karena alternatif ketua umum BDPS yang raya, tapi majelis yang ketua mengatakan jangan Pak Pendeta, tolong teruskan pekerjaan ini. Akhirnya saya bilang kata oke, kita teruskan dan saya minta semua majelis gereja dengar kita, ikuti apa yang kita mau kerjakan. Saya yakin sudah selesai semua. Tantangan paling berat terakhir karena saya sampai harus disomasi waktu itu. Ada persoalan hukum di somasi. Saya lagi di Jerman waktu itu diberikan surat somasi di petisi 500 orang dari penjuru Indonesia tanda tangan, pasang baliho di banyak sekali kota di Rantepao menolak pembangunan gedung ini. Saya sampai di somasi, saya di Jerman waktu itu. Saya harus telepon Pak Hotman Sitompul untuk katakan, Bang, saya di somasi, tolong pengacaranya apa penangannya. Itu luar biasa. Saya merasakan tekanan besar sekali waktu itu. Tapi puji Tuhan, saya dibantu banyak sekali teman-teman yang mensupport waktu itu dan termasuk teman-teman yang kontra. Berkali-kali seperti yang saya jelaskan, yakinlah desain ini tidak akan merusak bangunan yang lama. Percaya, desain yang baru tidak akan merusak. Gedung yang baru ini akan mengokohkan justru gedung gereja yang lama. Dan puji Tuhan, semua sepakat. Akhir bulan Mei tahun lalu kita mulai merobohkan gedung ini, dan sekaligus meletakkan batu pertama. Pak Yohanes Pasang rampok waktu itu, puji Tuhan, saya betul-betul kagum dengan kebersamaan jemaat. 1,5 tahun ya, saya juga nggak nyangka secepat ini selesai tahun ini. Saya cek ibu bendahara, tidak bisa tetap ibu bendahara. Mama Hajar kemarin kasih laporan ke saya sampai RAB-nya gedung ini, proposalnya RAB-nya 9,7 M. 9,7 M di luar lantai 3 yang kira-kira menghabiskan tambahan itu 400 juta. Jadi total itu kalau mau dihitung anggaran 10,1 M. Tapi puji Tuhan, dengan kerja keras teman-teman, ketulusan teman-teman kerja, memang kami harus cari barang-barang sampai ke Surabaya, lampu-lampu ini harus ke pabrik langsung ke Surabaya. Terus cari barang yang paling murah. Saya cari barang terbaik dengan harga terbaik. Jadi puji Tuhan, anggarannya 10,1 M. Tapi sampai gedung ini dalam posisi ini, per Oktober kemarin, panitia hanya menghabiskan 5,9 miliar. 5,9 ya. Jadi efisien hampir 40%. Mungkin kalau sampai November ini sudah habis 6,2 M. Dari 6,2 M itu ada 300 juta bantuan dari pemerintah, Polda Jawa Barat, Pak Bupati, Perusahaan. Tapi selebihnya itu 5,9 M itu betul-betul dari dukungan persembahan seluruh. Dalam 1,5 tahun, saya betul-betul bersyukur. Jemaat dari berbagai tempat, saya bilang yang pernah di sini, menikah di sini, dibaptis anaknya, cucunya di sini, yang cari pacar di sini, yang ketemu jodohnya di sini. Pertama langsung persembahan. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, gedung ini bisa selesai dengan sebaik-baiknya, betul-betul semua karena kasih karunia Tuhan. Terakhir, saya mau bilang terima kasih untuk Om Parapa.
Jadi selesai kemarin 5,9 M, enggak? Om Parapak tanya saya, kapan selesai itu gedung pelayanan? Saya bilang, Om, kalau mau tunggu uang cukup, ya tahun depan baru selesai. Tapi kalau ada uang, masih kurang berapa Pak Pendeta? Saya bilang, saya tanya teman-teman ini, kalau lihat saldo kami hari ini, kami masih butuh 1 M, Om Parapak, supaya bisa selesai. Kalau uang 1 M selesai, saya bilang selesai. Kalau Om punya uang dulu di bank, saya pinjam dulu. Nah, daripada Om simpan di bank, bunganya jadi kecil, ya saya pinjam nanti bunganya jadi surga, gitu kan? Jadi Om Parapak tidak banyak bicara, hanya di telepon, dia bilang oke Pak Pendeta. Saya bilang Om, saya butuh 1 M, saya pinjam dulu tapi tanpa bunga Om ya. Baliknya kapan? Saya bilang mudah-mudahan tahun depan, mudah-mudahan. Jadi Bapak Ibu Jemaat ini sudah diresmikan, tapi masih ada tanggung jawab ya. Nah, ini sudah masuk anggaran Videotron, di dalam juga sudah ada sound system Bapak Ibu Saudara. Tinggal beberapa finishing, mungkin sudah 95% selesai. Ada 8 kamar mandi toilet ya, ada 8 toilet. Ini depan akan di paving block dengan paving block yang bermotif supaya betul-betul Pak Bupati kami mau ada terbuka hijau lagi lebih luas dan di tempat ikon wisata. Teman-teman kalau datang malam di sini, ini lampu pasar dari bawah ini ya. Di setel dengan teknologi sangat jadi berwarna-warni dalam sekian jam. Jadi indah sekali malam hari. Semua kami pesan langsung dari pabrik di Surabaya. Itu mungkin yang saya disampaikan sedikit terkait pembangunan gedung pelayanan ini. Dan saya harus mengatakan terima kasih Om Parapak sudah bantu selesai dengan cepat. Prosetio udah ada? Belum ya? Kayak Pandio Melon tadi yang kemarin. Juga semua tukang. Kosalana sampai mau bangun dia. Dan tuh anak bayi di sini kapun dia untuk kita tuh gitu. Kalau pasal itu dia mau bayi tuh begitu. Kau sudah satu setengah tahun di gereja terus Pak Pendeta. Malon nomor dia itu juga itu sama bukunya itu setiap model waktu berangkat waktu pertama. Sampai malam dia kerja. Betul-betul. Ya. Luar biasa. Pak Bahar dan semua teman-teman terima kasih banyak untuk semua perhatian itu dan semua Bapak Ibu teman-teman yang tidak pernah berhenti memberi perhatian. Sampai tadi saya masih dikirimi bukti transfer Pak Pendeta. Nah, sebab gua udah mulai pasang ke masih butuh kursi. Pak Bupati itu bom-bomnya merata ya berarti kalau mesti mampu dari jalan ke. Dan saya kan begitu nah Pak anggota dia DPRD Toraja Utara Pak Julian Tomakia itu sini yang malam atau gimana tuh? Soal apa? Kapten Paranuan itu nah tanggung jawab untuk keadilan kelak. Gedung ini kita sebut gedung pelayanan pengawalan karena memang selain untuk beribadah, kita juga harapkan gedung ini digunakan untuk kepentingan yang lain. Saya bilang sayang sekali kalau kita bangun gedung gereja megah-megah dipakai 1 jam seminggu. Di kegiatan-kegiatan yang lain, kemasyarakatan, seminar, mungkin acara nikahan, ya semua didesain dengan bagus. Desain kolonial tapi prosedur bilang interiornya harus modern dan itu yang kita kerjakan bersama-sama. Kami betul-betul bersyukur untuk semua itu. Saya bersama Badan Perdesuan di Gereja Toraja mengucapkan selamat untuk Jemaat Rantepau untuk semua ini. Kami ini saya, Pak Ketua 1, Pak Ketua 2, saya Pak Ketua 1, Ketua 2, anggota Jemaat Rantepau. Jadi buka kakak ketua 2, ketua 1, ketua 2, kita berdua begitu kita memang kecampur kamu apa gitu BPSD. Nah itu. Jadi itu terima kasih banyak untuk semua dukungan dan perhatian kita sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian, dari Badan Perdesuan kami ingin menyampaikan beberapa dalam waktu dekat itu sudah berjalan Bapak Ibu sekalian. Rangkaian pelaksanaan sidang raya 18 PGI kita doakan bersama-sama boleh berjalan dengan baik Bapak Ibu. Sejumlah teman-teman sudah datang, teman-teman peserta sidang raya 18 PGI sebagian sudah datang. Hari ini beberapa hari kemarin sudah selesai pertemuan raya perempuan, pertemuan raya pemuda di Makale. Kemarin ada sidang MPH PGI, hari ini ada round table meeting
MPH PGI dengan mitra-mitra di luar negeri. Besok ada sidang MPL PGI, dan tanggal 8 ada kita mulai sidang raya 18 PGI. Sidang raya 18 PGI, pembukaannya di KTKSU, dan kalau tidak ada halangan, Bapak Wakil Presiden RI 2 akan datang. Kalau tidak ada halangan, sejauh ini duluan datang, dan sebentar sore akan ada rapat koordinasi. Mudah-mudahan semua bisa berjalan baik, termasuk beberapa menteri rencana akan hadir. Kita doakan mudah-mudahan semua berjalan baik. Tentu kedatangan beliau akan membawa, kita harapkan bisa membawa manfaat lebih besar lagi untuk Toraja Utara dan juga Tanah Toraja. Nah, kita doakan Bapak Ibu sekalian, semua rangkaian persidangan ini berjalan dengan baik. Selain sidang raya, di tempat ini Bapak Ibu Saudara, pembukaan di KT tanggal 8, setelah itu sore pindah ke auditorium UKI ya, di kampus 2 untuk Toraja di Kapombongan. Persidangan akan ada di sana. Dan selama acara persidangan mulai 7 November sore di tempat ini, Jumat Karang Timur dan juga sampai pada sore itu akan ada pameran Mini Indonesia Exhibition. Mini Indonesia Exhibition. Kita sebut Mini Indonesia sebab akan ada pentas seni budaya dari seluruh Nusantara tanggal 9 dan 10 ya. Juga ada Expo Kampus. Ada 10 atau 11 kampus-kampus Kristen terbaik dari Indonesia akan datang di Toraja. Kita harap mereka berkolaborasi dengan semua gereja-gereja yang ada, dan juga mungkin ada kita bisa mengetahui peluang-peluang beasiswa studi untuk ada di kampus-kampus tersebut. UKSW, Maranatha, Uprida, apa gitu, UPH, semua akan datang. Expo di sini. Selain kampus-kampus yang ada di Sulsel ini. Nah itu Bapak Ibu sekalian, kita harapkan, kita doakan semoga itu bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan akhir kata, menjelang proses pemilihan kepala daerah di berbagai kabupaten dari Badan Koordinasi Sinode, kami berharap kita terus menjaga suasana yang kondusif, suasana persaudaraan, persahabatan. Pilkada itu selesai 27 November. Jangankan dalam kontestasi politik, di rumah saja kita bisa beda pendapat. Jadi saya pikir itu hal yang lumrah. Kita jalani dengan riang gembira, dengan sukacita, semua proses berjalan dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang saya ingin sampaikan. Udah semangat untuk semua perhatian untuk kita sekalian, Bapak Ibu, semua warga jemaat yang turut mendukung pembangunan gedung ini atas nama Badan Koordinasi Sinode Gereja, atas nama panitia, atas nama Majelis Gereja Toraja, Jemaat Tertentu, kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan menolong, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian, dan kita doakan Jemaat Tertentu dan Gereja Toraja secara menyeluruh, Toraja yang kita cintai boleh terus makin hari makin mengarah ke arah yang sungguh berkenan kepada Tuhan. Udah semangat, selamat siang, Tuhan memberkati. Yaner kita dan Sulanasang Akan itu guna Petrona Katua Makro Lamai Filipi Pasal Misan Kadong Nakuan Susi tu kupiang-piangna sia kurang mena Umata ikulah kasirisan lamisa duka apa Sangadina labak ta'atonganna Susi tu biasanna Susi duka tu temona la dipakala abi untuk Kristus lan kaleku la tuoku la mateku amin. Lihatlah sekelilingmu, pandanglah ke ladang-ladang yang menguning dan sudah matang untuk dituai. Kita puji Tuhan bersama. Lihatlah sekelilingmu. Sudah matang
kumintu to limong lantenan kaparanuan male mo kumi utambeke ko sambu umu arai dodo akmu osok kira ka sangkulomo situang kapatonganan anak kendek kallo kendek pasake kendek minggu ombo parayamu sampai bulan tiboto noy rongko rampoi pentaunan melak tekoki solanasang apa palulakoi puang tu painammu patutunlangan ni Yesu kala abaktu kamamalirammu sedang koranummu lan kaginanna pena masallo mintari mapasakit yo meitot mampata na puang mura pamasakke komi siya katirinay komi na puang mura parangi komi lindo na siya katulutuloy komi na puang mura patirang komi lindo masukan na siya pasiriya komi kamarampasan. Nyanyian syukur kita atas ibadah yang boleh kita alami bersama hari ini. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air kaya dan subur, laut yang luas gunungnya megah, menghijau padang bukit dan merdeka. Silakan duduk kembali. Demikian ibadah syukur kita hari ini. Tuhan di